Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kali ini dengan materi matematika bab yang kedua, kecepatan dan debit. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah satuan waktu dan juga satuan jarak, serta kita akan membahas mengenai kecepatan dan soal-soal penyelesaiannya. Seperti biasa, sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas hubungan antar satuan waktu dapat dilihat sebagai berikut. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik, sehingga 1 jam sama dengan 3600 detik. Contoh soal pertama, 32/3 menit berapa detik? Maka 32/3 kita rubah menjadi 11/3 dikali 60. 660/3 sama dengan 220 detik. Contoh soal kedua, 1/2/3 jam 120 detik berapa menit? Kita rubah terlebih dahulu 1/2/5 jam. Maka 7/5 dikali 60 sama dengan 420/5 atau 84 menit. Selanjutnya kita merubah 120 detik menjadi menit. Berarti 120 dibagi 60 2 menit. Maka kita jumlahkan 1/2/5 jam ditambah 120 detik adalah 84 ditambah 2, 86 menit. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, 4 jam 28 menit 50 detik. Kita akan jumlahkan dengan 2 jam 50 menit 18 detik. Hasilnya adalah 50 ditambah 18, 68, 28 ditambah 50, 78, dan hasilnya adalah 6 jam. Sehingga perhatikan baik-baik, 68 detik dengan 78 menit itu tidak ada dalam hitungan waktu. Berarti kita konversikan menjadi 68 detik kita rubah yang 1 menitnya dengan 60 detik. Sehingga menjadi 19. Yang 78 kita konversikan lagi menjadi jam menitnya. Berarti hasil akhirnya adalah 7 jam 19 menit 8 detik. Contoh soal yang keempat, bagaimana dengan mengurangkan 5 jam 36 menit 18 detik akan dikurangkan dengan 3 jam 25 menit 20 detik. Berapa ya hasilnya? Karena 18 dikurangi 20 tidak bisa, maka kita rubah menjadi 68 dengan meminjam di menitnya sehingga berkurang menjadi 35. Baru bisa kita kurangi, yaitu menjadi 1 jam 10 menit 48 detik. Contoh soal kelima, 30 menit sebelum pukul 15.30 adalah pukul berapa ya? Karena sebelum, maka kita kurangi. 15.30 dikurangi dengan 30. Hasilnya adalah 15.00. Sehingga 30 menit sebelum pukul 15.30 adalah pukul 15. Selanjutnya contoh soal ke-6. 3 jam 15 menit setelah pukul 13.30 adalah pukul berapa? Karena setelah, maka kita jumlah 13.30 ditambah 3.15 hasilnya adalah 16.45. Jadi 3 jam 15 menit setelah 13.30 adalah 16.45. Contoh soal berikutnya adalah contoh soal terkait waktu pada Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan juga Timur. Setiap jam itu berbeda di setiap waktu Indonesia bagiannya. Sehingga untuk yang A, jam 4 pagi di waktu Indonesia Barat, maka di bagian tengahnya adalah jam 5,
kemudian bagian timurnya adalah jam 6. Apabila kita punya data jam 24 di bagian tengah, maka untuk ke bagian barat dia akan dikurangi sehingga menjadi 23.00. Untuk daerah bagian timur maka ditambah, berarti pukul 1 pagi. Untuk contoh soal ke-8, Benny mulai mengerjakan PR matematika pukul 19.20. Ada 10 nomor yang dikerjakan. Setiap soal dikerjakan rata-rata oleh Benny dalam waktu 5 menit. Pukul berapa ya dapat menyelesaikan PR-nya? Diketahui mulai belajar pukul 19.20 ada 10 nomor. Setiap nomornya dikerjakan dalam 5 menit. Yang ditanya adalah pukul berapa selesai. Kita perhatikan karena ada 10 soal, maka waktu yang dibutuhkan 10 dikali 5, 50 menit. Sehingga Benny selesai dalam waktu 19.70 menit. Apakah ini ada? Tidak. Maka Benny selesai pada pukul 20:10 menit. Soal selanjutnya, Nadine dan keluarganya berlibur ke Bandung. Tiba di Bandung pukul 11.15. Jika lama perjalanan yang mereka tempuh 3 jam 10 menit, pukul berapa ya mereka berangkat? Karena yang ditanya berangkat berarti sebelumnya. Karena sebelumnya berarti nanti dikurang ya kak. Diketahui tibanya pukul 11.15, perjalanan 3 jam 10 menit. Yang ditanya adalah waktu berangkat. Seperti tadi disampaikan, karena sebelumnya maka kita kurangi. 11.15 dikurangi dengan 3, 10 menit. Berarti 15 dikurangi 10, 5, 11 dikurangi 3, 8. Maka mereka berangkat pukul 8:05 menit. Contoh soal yang ke-10. Seorang tukang bangunan akan memasang 120 keramik pada lantai sebuah ruangan. Ia memerlukan waktu 3 menit untuk memasang setiap keramik dengan rapi. Saat memasang keramik, ia memerlukan istirahat 1 jam. Jika ia mulai memasang keramik pukul 7, pukul berapa ia akan menyelesaikan pekerjaannya? Diketahui memasang 120 keramik, setiap keramik membutuhkan 3 menit, istirahat 1 jam, mulai pukul 7. Yang ditanya pukul berapa pekerjaan akan selesai. Maka kita jawab, waktu yang dibutuhkan berarti 120 dikali 3, 360 menit. Karena kita menghitung dalam jam, maka 360 kita dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 6 jam. Berarti jika mulai jam 7 dan memasangnya adalah 6 jam ditambah waktu istirahat 1 jam, maka hasilnya adalah pukul 14.00. Maka pekerjaan tukang tersebut akan selesai pada pukul 14. Kita akan membahas mengenai satuan jarak. Seperti sudah disampaikan di kelas sebelumnya, bahwa dalam tangga kita akan melihat ada apa saja ya. Kilo, hektometer, dekameter, desi, senti, dan juga mili. Dan ingat, apabila turun tangganya, maka kita akan mengalihkan dengan banyaknya tangga. Apabila turun 1, maka dikali 10. Jika turun 2, maka dikali 100, dan lain sebagainya. Jika naik, maka kebalikannya, maka akan kita bagi dengan 10. Contoh soal 11. 45 desimeter ditambah 750 mm berapa senti ya? 45 desimeter kita lihat, desimeter ke senti berarti tangganya turun, berarti dikali 10, 450 nanti. Untuk milimeter ke senti berarti naik, maka kita bagi dengan 10. Artinya 450 cm ditambah 75, hasilnya adalah 525 cm. Untuk contoh soal nomor 12, 20 meter ditambah 120 desimeter dikurangi 270 cm, hasilnya berapa desimeter ya? Dari meter menuju desimeter berarti turun 1 tangga, desimeternya tetap, yang sentimeter ke desimeter naik 1 tangga. Berarti
200 ditambah 120 dikurangi 27. Hasilnya adalah 293 desimeter. Contoh soal selanjutnya. Contoh soal ke-13, Ratna pergi ke pasar sejauh 0,5 km dari rumahnya. Pulang dari pasar, Ratna mampir ke toko buku yang berada 250 meter dari pasar. Jika Ratna pulang dari toko buku melewati pasar, berapa hektometer jarak yang ditempuh Ratna pulang pergi? Diketahui jarak pasar 0,5 meter, jarak toko 250 meter. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh pulang pergi dalam hektometer. Kita rubah terlebih dahulu 0,5 km menjadi hektometer. Dari kilo ke hekto berarti turun 1 tangga, berarti dikali 10 kita dapat hasilnya 5 hektometer. Dari meter menjadi hektometer berarti ini naik 2 tangga, sehingga kita dapat 2,5 hektometer. Kita jawab ya Kak, jarak yang ditempuh berarti pada saat pergi 5 hektometer, berangkat ke toko 2,5 hektometer, dan pada saat pulang 7,5. Kenapa? Karena 5 ditambah 2,5. Sehingga jumlah semuanya jarak yang ditempuh adalah 15 hektometer. Maka jarak yang ditempuh adalah 15 hektometer. Contoh soal selanjutnya, contoh soal ke-14. Arif pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Jarak rumahnya dengan ke sekolah 515 meter. Hari ini sepulang sekolah, Arif mampir ke rumah Bayu untuk mengerjakan tugas kelompok. Jarak dari sekolah ke rumah Bayu 375 meter. Sedangkan rumah Bayu ke rumah Arif 610 meter. Setelah mengerjakan tugas kelompok, Arif pulang ke rumah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Arif pulang dan pergi ke rumahnya hari ini? Diketahui jarak ke sekolah 515 meter. Jarak ke rumah Bayu ke sekolah 375 meter. Jarak rumah Bayu ke rumah Arif 610 meter. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh Arif pulang pergi hari ini dalam kilometer. Kita jawab ya, jarak yang ditempuhnya adalah 515 meter kita rubah menjadi kilometer, berarti 0,515. Kemudian 375 meter kita rubah menjadi 0,375 kilometer. 610 kita rubah menjadi 0,610 kilometer. Sehingga kita jumlahkan, pergi 0,515, ke rumah Bayu 0,375 dan juga pulang 0,610. Sehingga di total adalah 0, 5 ditambah 5, 10. Kita tuliskan 0, satunya di atas. 7 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 lagi berarti 10. Satunya kita taruh di atas. 6 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 15. Satunya kita taruh di atas dan terakhir adalah 1, sehingga jarak yang ditempuh Arif hari ini adalah 1,5 km. Kita akan membahas mengenai kecepatan. Nah, di sini ada 2 buah mobil yang sedang berbalapan. Nah, mana yang lebih cepat, maka mobil itulah yang akan menang. Jadi, yang lebih cepat itu berarti kecepatannya lebih besar dibandingkan mobil yang lebih lambat. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kecepatan 60 km artinya jarak yang ditempuh adalah 60 meter dengan waktu 1 jam. Nah, bagaimana rumus kecepatan? Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Sehingga V sama dengan S per T. Contoh soal yang ke-15. 180 meter per menit, berapa meter per detik ya? Berarti meternya tetap, menitnya kita rubah menjadi detik, berarti 60. Berarti hasilnya adalah 3 meter per detik. Contoh soal ke-16, 5 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam ya?
Berarti 5 meter kita rubah menjadi kilometer, berarti 5 per 1000 dibagi dengan detik menjadi jam, 1 per 3600. Kita balik ya Kak, karena dibagi berarti 3600 per 1. Kita coret dulu nolnya, ada 2 kita coret, hasil akhirnya adalah 5 dikali 36 dibagi 10, berarti 18 km per jam. Contoh soal yang ke-17, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Doni 70 km per jam. Berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh dalam waktu setengah jam? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sehingga 70 dikali setengah. 70 dibagi 2, 35, sehingga jarak yang ditempuh adalah 35 km. Contoh soal ke-18, jika jarak kota A dan B adalah 156 km, Bayu berangkat dari kota A pukul 6.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pukul berapa Bayu tiba di kota B? Diketahui jaraknya 156 km, kecepatannya 60 km per jam, berangkat pukul 6.15. Ditanya tibanya pukul berapa ya? Maka kita jawab, waktu adalah jarak yang ditempuh dibagi kecepatan, berarti 156 dibagi 60. Kita dapatkan hasilnya 2, sisanya 36 per 60. Ini dalam bentuk jam ya Kak. Kita rubah menjadi menit, berarti 36 per 60 dikali 60. Sehingga hasilnya adalah 2 jam 36 menit. Maka tibanya pukul 6.15 ditambah 2.36, pukul 8 lewat 51. Contoh soal ke-19, jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi menggunakan sepeda motor. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba dalam waktu 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Diketahui jarak 15 km, waktunya 20 menit. Ditanya kecepatan, maka kecepatan adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Berarti kita lihat 15 dibagi dengan 20 per 60. Kenapa? Karena yang diminta dalam jam. Sehingga di sini kita balik 15 dikali 60 per 20. Kita coret 60 dengan 20 sehingga hasilnya 3. Maka kita dapat angka 15 dikali 3, 45. Sehingga kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi adalah 45 km per jam. Bagaimana Kak? Sangat mudah bukan untuk memahami kecepatan? Nah, semakin kakak banyak berlatih, maka kakak akan semakin bisa. Semoga video ini bisa membantu kakak belajar di rumah untuk memahami mengenai konversi satuan waktu, konversi satuan jarak, dan merubah dalam bentuk kecepatan. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.